SDA, ketemu lagi sama aku Dinda dari tim Kompu SDA Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Hari ini kita sudah berada di Provinsi Banten, tepatnya di Bendungan Sindang Hela. Yuk kita jalan-jalan dan kita akan berbicara dan ngobrol-ngobrol sedikit dengan para petugas infrastruktur yang ada di sini. Nantikan wawancara kita ya. Halo Sobat SDA, masih bersama tim Kompu SDA yang ada di Bendungan Sindang Hela. Halo Sobat SDA, sudah bertemu lagi dengan tim Kompu Ditjen SDA dan sekarang kita sudah bersama Bapak Yudi. Dan Bapak Yudi ini adalah PPK Bendungan dari Bendungan Sindang Hela yang berada di Provinsi Banten. Untuk lebih tahunya bagaimana info tentang Bendungan Sindang Hela ini, kita akan berbicara dengan Pak Yudi langsung ya. Halo Pak Yudi. Halo. Apa kabar? Ya, baik Mbak. Oke. Nah, untuk lebih dekat nih Pak dengan Sobat SDA, mohon Pak kenalkan nama terlebih dahulu dan juga sebagai apa, dan kita lagi ada di lokasi mana Pak? Oke. Halo Sobat SDA, nama saya Yudi Kurniawan. Saat ini saya bertugas sebagai PPK Bendungan Sindang Hela. Jadi saat ini kita sedang berada di area pembangunan Bendungan Sindang Hela. Jadi dalam waktu dekat Bendungan Sindang Hela ini kita akan lakukan pengisian awal waduk atau impounding yang saat ini masih dalam proses sertifikasi pengisian awal waduk di Komisi Keamanan Bendungan di Balai Bendungan. Adapun manfaat dari pembangunan Bendungan Sindang Hela ini ke depan, selain memenuhi kebutuhan air baku RKI Kabupaten Kota Serang, juga untuk irigasi dan pengendalian banjir. Jadi total tampungan dari Bendungan Sindang Hela ini kurang lebih 9,25 juta meter kubik. Nah, nanti kebutuhan irigasi untuk pemenuhan areal kurang lebih 1000 hektar. Kurang lebih air yang dipakai sekitar 800 liter per detik. Jadi untuk air bakunya sama, kurang lebih 800 liter per detik untuk kabupaten dan kota Serang. Gitu Mbak. Jadi untuk Bendungan Sindang Hela ini progresnya sudah 100% kapan? Ya. Jadi pembangunan Bendungan Sindang Hela ini dimulai dari 2015 sampai 2018 MYC. Hanya saat ini memang kita belum bisa lakukan pengisian awal waduk atau impounding karena terkendala sedikit pembebasan lahan. Nah, di mana pembebasan lahan itu didanai oleh pemerintah Provinsi Banten melalui APBD full. Mulai dari Penlok 2013 sampai dengan saat ini masih tersisa tinggal sedikit lagi lahan, kurang lebih 2,9 hektar. Jadi untuk itu kami belum bisa melakukan pengisian awal waduk. Karena salah satu syarat untuk mengisi waduk, pada saat kita melakukan sertifikasi pengisian awal waduk, adanya surat pernyataan bebas lahan dari instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Banten. Mudah-mudahan di bulan ini, karena keseriusan dari pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Gubernur, akan membuat surat tersebut dalam rangka sertifikasi pengisian awal waduk. Baik Pak, tadi kan Bapak sempat cerita nih, Pak Yudi sebelumnya sempat cerita ke kita bahwa Pak Yudi mempunyai maksud, impian ya Pak ya, bahwa nantinya tempat ini akan menjadi sarana edukasi juga Pak. Nah, bentuk sarana edukasinya itu seperti apa sih Pak Yudi? Mungkin seperti teman-teman SDA lihat, kita sekarang berada di area Gardu Pandang ya, di mana area Gardu Pandang ini nantinya mungkin banyak dikunjungi baik dari kalangan tingkat sekolah dasar mungkin sampai dengan sekolah menengah, mungkin mahasiswa. Nah, kami punya area yang saya rasa cukup bisa kita sampaikan nanti ke masyarakat, semacam studio mini gitu. Jadi di bawah dari area Gardu Pandang ini ada satu ruangan. Nah, nanti ke depan
kami ingin ada sarana edukasi untuk mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat mahasiswa, kira-kira seperti itu, supaya mereka paham betul tentang manfaat atau Tentang sumber daya air itu tentang sendiri sumber ya. daya air, intinya seperti itu, Mbak. Jadi tentang apa yang sudah Dirjen SDA lakukan melalui BBWS Cidanau, Ciujung, Cidurian gitu, Betul. dengan adanya pembangunan bendungan ini ya Pak ya. Iya betul, Mbak. Oke Pak, satu lagi nih Pak, Hmm, dua lagi deh boleh ya Pak boleh, ya. boleh, boleh. Kalau yang pertama itu tadi Bapak sempat bilang bahwa sempat terkendala dengan lahan. Ada Ya. lagi nggak Pak dalam segi pembangunan teknik, dalam pembangunan selama ini kendala yang lain? Saya rasa hampir di semua bendungan kendala tersebut adanya di lahan. Lahannya. Kalau teknis kita punya banyak referensi, artinya kita bisa bertanya ke Balai Bendungan selaku pembina, juga ke Komisi Keamanan Bendungan, di mana mereka semua pakar-pakar dari bendungan. Begitu kalau masalah teknis. Tapi hampir semua bendungan memang kendalanya di lahan terkait dengan non teknis itu, Mbak. Oke baik, kalau gitu yang terakhir nih Iya. kita mau tanya, apa sih harapan Bapak dan juga pesan untuk masyarakat di Provinsi Banten dengan adanya pembangunan bendungan Sinanggala ini? Wow, itu memang target utama kita ya. Iya. Jadi salah satu proyek strategis nasional yang mudah-mudahan segera atau akan diresmikan di Provinsi Banten ini, dari 8 proyek strategis nasional di Banten, salah satunya Waduk Sindang Heula ini, harapan saya semoga manfaat dari pembangunan Waduk Sindang Heula ini segera bisa dirasakan oleh masyarakat umumnya di Provinsi Banten sesuai dengan apa yang mereka desain, apa yang pemerintah Provinsi Banten harapkan, karena konon ke depan itu kan kita akan defisit air di Provinsi Banten. Intinya lebih pemenuhannya kepada air baku. Jadi Iya. harapannya itu ya Pak ya. Iya, Mbak. Terus pesan ini Pak, kalau misalnya sudah jadi, sudah bisa beroperasi, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Wow. Dan jaga bendungan gitu ya Pak ya. Intinya kepengen kita jaga selalu. Jadi bendungan ini seperti saat pembangunannya. Mungkin nanti apa yang siapapun yang nanti bertugas di sini sebagai pengelola OP-nya, kami berharap bisa menjaga betul sarana dan prasarana yang ada di Bendungan Sindang Heula ini sehingga terjaga sesuai dengan umur rencana kurang lebih 50 tahun gitu, Mbak. Tetap seperti ini gitu. Iya. Oke Pak Yudi, terima kasih Sama-sama, banyak Sobat Mbak. SDA. Dengar ya tadi Ya. percakapan dan perbincangan kita dengan Pak Yudi, PPK Bendungan Sindang Heula. Jangan lupa Terima pesannya kasih. dijaga ketika bendungan ini sudah jadi dan Beroperasi. betul beroperasi. Mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya Amin. dan jangan dirusak ya. Amin. Oke. Halo Sobat SDA, tadi kita sudah mewawancarai PPK Bendungan Sindang Heula. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu masyarakat yang akan menerima manfaat dari Bendungan Sindang Heula ini. Karena tentunya Bendungan Sindang Heula tidak terlepas dari peran dan juga manfaat untuk masyarakat. Kita kenalan yuk sama Pak Mahfud. Oke, silakan Pak Mahfud, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak Mahfud, tolong diperkenalkan dulu nih Pak buat Sobat SDA, nama lengkap Bapak, pekerjaan Bapak, dan juga Bapak tinggal di mana? Nama saya Mahfud. Saya tinggal di daerah sini, yaitu di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabawaran, Kabupaten Serang. Alhamdulillah pekerjaan saya sehari-harinya yaitu sebagai pedagang hasil bumi, yaitu padi, beras, kemudian buah-buahan dan yang lainnya. Alhamdulillah selama ini saya selalu eksis di bidang itu. Pak, ini kan nantinya ini akan segera diakhiri ya Pak, Bendungan Sindang Heula ini. Kalau dari Bapak sendiri, sebelumnya bagaimana sih Pak dengan belum adanya pembangunan dan harapan Bapak nantinya ketika bendungan selesai? Sebelumnya di sini itu hutan belantara terdiri dari 2 bukit sayar dan satu bukit sayar dan satu bukit Sindang Heula.
Kemudian setelah itu kami masyarakat semua dilibatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya juga secara pribadi waktu itu dilibatkan di dalam pembangunan bendungan ini, yaitu sebagai pengumpul dari masyarakat untuk membantu sondir lab, hasil uji lab tanah yang mengharuskan membawa mesin sondir itu ke beberapa bidang di area hutan. Nah, alhamdulillah saya dengan para warga sekitar 24 orang membantu jalannya proses bendungan Sindang Heula ini. Kemudian untuk harapannya yang tadinya masyarakat kami itu panen padinya 1 tahun sekali karena sawah di sini itu banyaknya sawah tanah hujan yang hanya mengandalkan curah hujan. 1 tahun sekali panen. Mudah-mudahan kedepannya setelah dibangunnya bendungan Sindang Heula ini hasil panen masyarakat kami akan meningkat, yaitu 1 tahun bisa 3 kali. Kemudian hasil bumi yang lainnya buah-buahan. Di sini banyak durian, ada rambutan dan lain-lain itu mudah-mudahan semakin meningkat dan bisa saya bawa ke kota untuk dipasarkan ke pasar induk Kramat Jati dan pasar induk Tanah Tinggi seperti itu. Jadi kita memang sangat berharap ya Pak ini memberikan manfaat banyak untuk masyarakat di Provinsi Banten. Baik, Pak Mahfud, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di wawancara masyarakat di infrastruktur yang lain-lain yang akan dibangun oleh Ditjen SDA. Sampai jumpa, terima kasih.